Delok lah, kardusnya gede Mbak Bu Besti. Jan handle ndak umum tenan kok. Ini dikirimnya apa? Ndak ada tagihan pisan. Ki pang wokai men mah. Wong yo pan mah. Oke lah, Omong sama Endel. Saya barusan nguber Mak De Mbak Bu Besti. Tuh langsung saya ambil tindakan. Saya tidak akan tinggal diam karena kesabaran saya sudah habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dia di Taiwan. Nyuci baju terakhir Mbak Bu Besti. Maksudnya nyuci baju terakhir di minggu ini. Karena hari ini tuh hari Jumat, besok hari Sabtu, hari Minggu itu tuh jatahnya Mas Bos. Jadi kan Mas Bos itu hari Senin sampai Jumat itu kan kerja. Terus beliau itu di rumah itu cuman longgarnya cuman hari Sabtu, hari Minggu. Karena kalau hari-hari biasa itu biasanya pulangnya malam udah capek kayak gitu. Jadi nggak sempat nyuci, nggak sempat jemur. Kalau baju-bajunya Mas Bos itu di luar tanggung jawab saya. Jadi saya tidak mencucikan baju seluruh rumah, tidak. Saya cuma ngurusin Mak De sama diri saya sendiri kayak gitu. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu tuh jemuran, mesin cuci itu semuanya ditempati sama Mas Bos. Nggak ada tempat lagi untuk menjemur, nggak kayak di tempatnya Pak Bos dulu. Kalau di tempatnya Pak Bos dulu kan rumahnya rumah tanah, rumah yang nemplek tanah gitu loh, maksud saya, bukan apartemen kayak gini, bukan gedung bertingkat, jadi ruangnya itu lebih luas. Kalau dulu di tempatnya Pak Bos kan baju-bajunya Pak Bos, baju-bajunya Simbah itu saya jemurnya di lantai 3, sedangkan baju-baju saya jemur di lantai 1 dekat pagar dan berakhir di colong. Ya begitulah. Terus sekarang saya itu bisanya nyuci cuman hari Senin sampai Jumat, baju saya sama bajunya Mak De kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi hari ini tuh hari terakhir di minggu ini saya mencuci baju. Bisanya nyuci hari Senin. Wah, anginnya. Masya Allah, panas sih Gusti Jan. Masya Allah, panas sekali. Lewat pinggiran, biar tidak kobong. Ini sepeda siapa ngguling di sini tuh? Jan, sepeda di gua sanggon-gon. Anginnya Masya Allah. Mau ambil paketan di Family Mart Mbak Bu Besti, paketan dari Endel. Dan lupa ndak bawa topi, ndak bawa payung, kayak panasnya ngentang-ngentang yang ini nanti lek saya kobong gosong bagaimana? Jan, panas sekali. Tuh Family Mart-nya di sini. Ini hari biasa saya bisa keluar. Biasanya keluar cuman hari Sabtu Minggu. Ini karena Mas Bos tadi ternyata tidak bekerja. Jadi boleh keluar. Tapi ya cuman sebentar. Sekalian beli jajan Mbak Besti. Apa ya? Bingung saya.
jualan blonceng juga Mbak No. Ini apa blonceng kan? Bubis. Walah, dodolan sayur juga Mbak No. Wah, ada beton Mbak Besti. Omlet prok. Cop bento prok. Ini salad. Wah, ada hamnya tidak. Salad yang untuk vegetarian tidak ada. Hayo limpau ko. Sanjiopa. Oh, kardusnya gede banget ini handle ki jabang bayi. 对吗？那个名字。对。好。谢谢。哪有Delok lah, kardusnya gede Mbak Bu Besti. Jan handle ndak umum tenan kok. Ini dikirimnya apa? Ndak ada tagihan pisan. Ireng. Asbak Bali. Nah, 东西那个13号对9楼，对，来，可以帮我开门吗？我没有办法。 OK，来帮你开。来，谢谢。哎，好。我可是耐心一直跟着你，不要再跳。对，你看电视那么大声。负责人冷哼哼地说道：“叶舞蹈如是一笑，只闻站在一旁的徐家回答。” Madeku nonton TV kenceng banget Mbak Bu Besti. Ini paketan saya, yang satu sudah tak bongkar, yang satu itu isinya ini ya Mbak Bu Besti, seperti yang tak bilang kemarin, isinya adalah sayuran hasil ngijoli bubakulnya. Jadi kan kemarin dulu itu kan paketannya datangnya ke sini udah kering, terus kemudian menguning dan banyak yang nggak layak makan ya toh, karena musim panas dan kelamaan di jalan. Terus sama bakulnya diijoli Mbak Bu Besti. Ini ada daun pepaya Jepang. Daun pepaya Jepang ini tadi sudah saya preteli, gagang-gagangnya sudah saya buang di mesin penggilingan untuk kompos. Tuh dapatnya segini banyaknya, deloklah tuh merutuk lagi. Mesti ceblokan. Ini daun pepaya Jepang tuh. Ini dioseng kayaknya enak banget, tapi dioseng sama apa? Kayaknya dioseng sama daging sapi itu enak ya. Iya toh? Iya, enak daging sapi ini timbangannya godong daun ininya. Terus kemudian ini tuh daun singkong, ya Allah sebanyak ini Mbak Bu Besti, ini tuh sudah tak tenet loh sebanyak ini. Oh, ini daunnya itu muda-muda sekali kayak saya, ndak tua-tua kayak Agong. Agong lagi tuh.
Ini sudah saya pitili semua Mbak Bu Besti, dapatnya segini. Terus kemudian dikasih daun pisang juga. Daun pisangnya itu wombo-wombo sekali Mbak Bu Besti dan masih seger sekali karena ini tadi itu ngirimnya pakai lengjang. Lengjang itu tuh kayak pendingin gitu. Terus kemudian dapat daun katu juga, terus kemudian dapat daun jeruk juga, dapat cabai juga. Terus saya tadi itu bayarnya transfer 200 NT aja buat gantiin cabai. Yang lainnya free Mbak Bu Besti, termasuk ongkos kirimnya yang pakai lengjang. Lengjang itu pendingin ya, pakai lemari pendingin kayak gitu. Padahal ongkir kalau pakai lengjang itu tuh lebih mahal 2 kali lipat daripada kalau 3 kali lipat ya daripada pakai yang pengiriman biasa. Terus diijoli kayak gini. Ini sudah langganan saya dari awal saya ngonten Mbak Bu Besti. Saya dapatnya penjualnya ini, bubakulnya ini tuh dari Shopee. Dulu itu waktu saya kan punya langganan cabai saya itu dulu orang mana ya, lupa saya. Terus beliaunya itu tuh pulang ke Indonesia dan nggak nyambung kontrak lagi, jadi nggak ada jualan lagi. Terus saya bingung toh, akhirnya iseng-iseng nyari di Shopee dan ketemulah sama bubakul ini. Tapi dulu itu yang beli itu masih sekitar berapa ya Mbak Bu Besti, pokoknya di bawah 10 orang dan tokonya itu belum banyak yang follow itu cuman berapa, 2 atau 3 orang kayak gitu loh, apa 4 orang saya lupa. Terus kemudian itu saya delok cabenya kok cabai Indo. Saya kan suka cabai Indonesia karena rasa pedesnya itu jauh lebih pedes daripada cabai Taiwan. Terus cabai Taiwan itu ada rasa langunya dan ulekannya itu maneni sekali, jadi diulek genten ngulek kayak gitu. Jadi saya tidak suka itu, saya tidak suka pembangkang ya. Jadi saya lebih suka beli cabai Indonesia karena diulek gampang. Terus kemudian kalau dibuat lalapan atau dibuat apa itu tetap enak, nggak ada rasa langu-langunya kayak gitu. Terus kemudian saya mencoba jajal order 2 cin. 2 cin itu 1,2 kg, 1 cin itu 6 ounce Mbak Bu Besti. Jadi saya nyoba order 2 cin, terus kemudian tak tekakan di Family Mart. Waktu itu masih di tempatnya Pak Bos. Berapa hari ya? Pokoknya dulu itu seingat saya itu pre-order, jadi nggak langsung ready. Jadi cabenya itu masih baru dipetikkan dari pohonnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian selang beberapa hari gitu datang kan, langsung tak ambil. Nggak langsung tak ambil, besoknya gitu tak ambil. Saya itu sampai di inbox sama Bu Bakulnya, ini kenapa kok belum diambil kayak gitu. Saya bilang belum sempat, belum ada waktu keluar. Terus kemudian tak ambil dik ke Family Mart. Terus kemudian tak buka, tak bawa pulang, tak buka. Ternyata cabenya itu masih bagus, padahal di jalan lama dan itu pas musim panas juga. Terus kemudian masih dikasih free daun singkong. Nah dari situlah saya berlangganan sampai sekarang. Dan saya entah sudah berapa banyak saya order cabai, karena setiap hampir 2 minggu sekali ya, sekitar 2 minggu sekali atau mungkin sekitar 3 minggu sekali itu saya selalu order cabai 2 cin, 3 cin, 4 cin kayak gitu Mbak Bu Besti. Sampai Bu Bakulnya itu kalau seumpamanya saya belum order, Bu Bakulnya itu langsung ngelain saya, mau cabai tidak, mau ini tidak, mau itu tidak, ini masih banyak, sebentar lagi habis kayak gitu. Saya bilang oke. Pokoknya saya setiap kali tawan itu langsung bilang oke. Jadi ini ya yang bertanya kalau seumpamanya kirimannya rusak diijoli atau tidak. Bakul lagi dan masih Allah sekali. Ini orang Indonesia yang menikah dengan orang Taiwan ya. Jadi ini benar-benar asli orang Indonesia yang sudah tinggal lama sekali di Taiwan, sampai mungkin beliau itu lupa bahasa Indonesia yang baku, yang bener itu bagaimana. Jadi kalau ngomong itu kadang-kadang dibolak-balik, SPOK-nya itu sampai terbalik-balik gitu loh Mbak Bu Besti, saking lamanya di Taiwan. Terus kemudian seperti yang tak bilang, ini tuh paketan dari Endel Mbak Besti. Tuh. Sebenarnya saya itu nitip belanja sama Endel. Jadi Endel kan tukang ngelutur kayak gitu sama suami sama anaknya, itu kan suka belanja-belanja di mana, di Carrefour, di Costco, di mana, di mall, di mana-mana gitu loh. Dan kan karena sekarang saya itu sudah tidak bisa keluar bebas kayak di tempatnya Pak Bos. Jadi kalau keluar itu diantar-antar majikan kayak gitu. Kalau beli sesuatu yang rodok-rodok sensi gitu kan izin ya sama majikan. Akhirnya saya minta tolong sama Endel, tak suruh belikan ini. Tak suruh belikan, sebenarnya saya cuman ngongkon belikan satu macam barang. Apa itu? Kacamata pelindung Mbak Bu Besti. Tapi sama Endel dikirimi segede ini kirimannya. Kira-kira isinya apa? Mari kita buka. Saya minta ngirimnya lewat Family Mart ya Mbak Bu Besti, karena kalau dikirimkan di
apartemen tuh males sekali, ribet. Ini saya kelentei dulu. Dah. Oke, sekarang mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kok susah ini? Susah. Wah. Oke, isinya lihatlah Mbak Bu Besti. Jajanan Indonesia. Ya Allah. Dan ini tuh dagangannya Endel ya Mbak Bu Besti. Oh, paling ini saya dikongkon endorse. Jadi dikongkon mempromosikan dagangannya Endel ya loh. Oh, oke, saya tuduhkan ke kalian. Sebenarnya saya itu cuma nitip ini, yang di kerdus ini, nitip sama Endelnya itu, cuman yang ini Mbak Bu Besti. Saya tak tuduhkan ben ketara semuanya ya, tuh. Jadi saya itu sebenarnya nitip ini doang. Terus ini tuh mbuh ini bonusnya, mbuh endorse, mbuh bagaimana saya tidak tahu karena saya belum omong sama Endel. Saya barusan nguber Makde Mbak Bu Besti. Jadi beliau barusan masuk ke tempat apa ya lek ngarani. Pokoknya di sini tuh pintu, terus kemudian ada kayak semacam ruangan kotak untuk tempat mendeleh-delehkan kayak semacam mantel, sendal, sepatu dari luar kayak gitu loh Mbak Bu Besti, sebelum masuk ke rumah utama kayak gitu. Nah, di depan pintu itu tuh banyak sekali kardus, di situ tuh banyak sekali kardus, banyak sekali barang-barang ditaruh karena kita kan tinggalnya di apartemen. Jadi tidak banyak tempat untuk mendelehkan barang. Dan Makde itu tuh kan setiap hari, setiap malam itu kan cuci darah. Jadi cairan-cairan obatnya, cairan-cairan untuk cuci darahnya semuanya itu untuk 1 bulan ditaruh di depan pintu situ. Jadi kalau seumpamanya untuk jalan ke situ, kita yang orang normal saja harus delok jalan. Jadi kayak susah gitu jalan di situ karena saking banyaknya barang. Apalagi Makde yang dalam kondisi pemulihan pasca operasi. Kayak gitu. Jadi saya parani beliau, langsung saya seneni kayak gitu. Apakah suka nginep di rumah sakit lagi? Kalau jatuh bagaimana? Kalau suka nginep di rumah sakit lagi, ya silahkan jalan-jalan keluyuran kemana saja jenengan suka. Saya bilang seperti itu. Tapi kalau tidak suka nginep di rumah sakit lagi, silahkan duduk. Atau kalau mau jalan-jalan, jalan-jalanlah di tempat yang kosong. Kan di ruang tamu itu sudah dikosongkan, jadi kayak jalannya itu sudah ombo sekali kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau Makde itu jalan-jalan di situ tuh insya Allah aman, nggak kesandung-sandung kayak gitu. Lah wong digolekne dalan dicepakkan dalan yang penak, tidak mau jalan di situ, malah golek-golek neritip di tempat yang susah, kan yo gregetnya sekali. Jadi langsung saya seneni. Kalau tidak manut, nanti saya laporkan ke anaknya, nanti biar anaknya yang nyeneni. Cuman mungkin sekarang beliau sudah apal kalau saya itu tukang pradul gitu. Jadi sekarang lebih nurut, nggak kayak dulu waktu pertama kali itu kalau saya seneni, seumpamanya ndak boleh jalan di sini, ndak boleh jalan di situ tuh beliau itu kayak marah kayak gitu, genten balik nyeneni saya. Terus kemudian saya bilang, nanti tak laporin anakmu loh kayak gitu. Terus beliau itu menjawab kayak gini, lapor aja kayak gitu, kayak nantang gitu loh Mbak Bu Besti. Ya tak laporin beneran. Terus saya langsung ngomong ke anaknya, begitu anaknya pulang dari kerja, dua-duanya tak laporin. Terus akhirnya anaknya nyeneni. Akhirnya sekarang kapok, jadi sekarang lebih nurut, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh diomongi, dikandani itu ngejak padu Mbak Bu Besti, ngejak gelut. Sekarang lebih menurut. Oke, saya balik ini lagi. Jadi sebenarnya itu saya nitip Endel itu cuman ini, kardus ini. Terus yang ini nggak tahu ini buat endorse atau bagaimana, saya nggak tahu. Tuh, kalian tahu kan ini apa? Saya nitip ini. Jadi punya saya itu sudah wes tidak layak pakai lagi. Terus saya nitip Endel kalau seumpamanya ke Costco tolong beliin kayak gitu. Kan biasanya di Costco itu lebih murah kayak gitu. Kalau ini di toko biasa itu rada larang Mbak Bu Besti. Kalau di Costco itu lebih murah, apalagi dia itu punya membernya ya toh. Terus ini tuh sudah dibuka dan ini tuh sudah dijajal sama Endel. Ya Allah, mampu kelek ya Endel ini. Jadi ini nanti, ini yang size L ya. Jadi ini nanti kalau seumpamanya tidak cukup, digenteni sama Endel, suruh kirimkan balik, terus digenteni, saya ditokokan yang size yang cocok, kurang gede atau kurang kecil kayak gitu. Ini isinya 2, harganya
kemarin berapa ya, 800 berapa gitu, 800 atau 600 atau 700 gitu loh, saya lupa. Terus kemudian ini, oke, sekarang saya mengunboxing ini. Ini ada, ini jenengnya apa, pang-pang ya Mbak Bu Besti. Mak deku lari lagi ke situ Mbak Bu Besti, Jan nebah dodo sekali, ya Allah, mau ngomongannya mencicil sekali. Lebih susah ngomongin Mak De ini, walaupun usianya beliau itu masih relatif muda sekali, bahkan lebih muda daripada Pak Bos itu, tapi omong-omongannya ya Allah, Jan. Sekarang beliau mapan tidur, terus saya bilang kayak gini, nanti 5 menit lagi bangun terus kesana lagi ya, saya bilang seperti itu. Wes tak ajarkan saja sakarep-karepe. Sekarang ini jam saya istirahat Mbak Bu Besti, jadi jam saya masak sebenarnya, karena harusnya itu beliau memang istirahat dulu TV atau tidur kayak gitu, tapi iyo gitu Jan. Oke, wes sekarang madinya mapan di kamar ya toh. Sekarang saya mau menduduhkan ini, sebentar lagi saya mau masak. Hari ini ding shui, jadi tandon air yang ada di atas itu, yang paling atas, di lantai yang paling atas itu tuh dikuras, makanya ding shui. Ding shui itu pemadaman air gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi hari ini tidak ada air, jadi tidak ada video memasak ya, karena tidak ada untuk mencuci sayur, tidak ada air. Nanti empannya lagi sore, nggak tahu jam berapa. Oke, ini tuh apa gitu jenenge, pang-pang. Ini sudah ada reganya 120 NT tuh. Tuh. Ini dagangan Endel kayaknya. Dagangan Endel tuh. Ini. Terus kemudian ini ada sale pisang. Ini juga 120 NT. No, ini kalau kalian mau beli silahkan DM di Instagramnya Endel, jenengnya Ayah Felicia kayak gitu. Terus kemudian ini juga sale pisang kayaknya. Tuh, ini ceriping pisang, Deng. Ceriping pisang ala Trenggalek. Jadi Trenggalek itu terkenal dengan alen-alen sama ceriping pisang kayak gitu. Sama sale pisang ini harganya juga sama. Terus kemudian ini stik bawang. Ini apa tuh jenenge? Kalau saya bilangnya sih telur gabus. Tuh, kayak gini. Ini rasanya gurih-gurih kayak gitu. Terus terakhir ini. Ini saya ceblokkan di bawah saja. Tuh. Ini opak. Berarti saya harus bikin sambal pecel untuk menutul-nutulkan ini. Tuh. Ini nggak tahu apa-apa. Ini kayaknya opak kali deh. Opak upil itu loh Mbak Bu Besti. Tapi ini opak kali yang khasnya Trenggalek. Kalau di Kediri itu kan opak upilnya itu, opak kalinya itu tuh yang bunder-bunder kayak gitu, yang lebarnya paling ya segini gitu ya, yang biasanya kalau kita adol rosok nanti diijoli sama opak kali. Jadi dulu itu waktu saya kecil itu tuh suka mengumpulkan rosokan kayak semacam kardus-kardus, terus botol-botol atau apa kayak gitu. Nanti kalau sudah terkumpul ada bakul rosok yang keliling, jadi keliling di perumahan-perumahan kayak gitu, terus kemudian kita jual, tapi dapatnya bukan uang melainkan opak kali. Jadi nanti itu rosokannya ditukar sama opak kali kayak gitu. Makanya saya dulu itu rajin sekali ngumpulkan rosok-rosokan kayak gitu di tempatnya, di rumah sendiri, bukan luru rosok di turu tetangga kayak gitu, bukan. Maksudnya rosoknya di rumah sendiri itu suka ngumpulin, nanti kalau sudah terkumpul baru nyegat bakul rosok itu dan diijoli opak kali, terus baru ngono ngerujak atau bikin sambal pecel kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dan ini tuh sepertinya ini tuh opak kali. Kalau di Trenggalek opak kalinya itu lebar-lebar wombo sekali, belebak-belebak kayak gitu. Nah ini kalau digoreng bisa jadi wombo sekali. Ini biasanya makannya sama sambal pecel, terus dikasih kulupan kayak gitu, diguyurkan atau ditutul-tutulkan kayak gitu, enak. Jadi saya dapat jajan sebanyak ini dari Endel. Oh, kalau ada yang berkomentar temannya Mbak Dian yang ini baik, yang itu baik, alhamdulillah teman saya itu baik semua Mbak Bu Besti, tidak ada yang tidak baik. Jadi bukan cuma satu aja yang baik, tapi semuanya baik. Kemarin pas saya waktu pindah majikan, waktu Simbah meninggoy, itu tuh saya barusan kirim uang. Jadi uang saya yang ada di rekening pos sama uang yang saya pegang itu semuanya saya kirimkan pulang karena kurs sedang tinggi. Jadi batin saya kursnya tinggi, saya kirimkan biar dapatnya banyak kayak gitu. Tabungan saya kuras semua, terus saya cuman pegang kalau tidak salah itu 2000 NT.
Terus kemudian Simbah berpulang. Terus kemudian saya khawatir kalau sewaktu-waktu saya diambil agensi, saya tidak pegang uang sama sekali, lah coto. Nanti nginep di tempatnya agensi tidak punya uang, dan di tempatnya agensi itu makan semuanya beli sendiri. Jadi saya bingung. Terus kemudian teman saya itu malah nawani ngasih pinjeman, ngasih utangan karena gajiannya itu masih lumayan lama. Karena waktu saya kirim uang pas waktu Simbah meninggoy gak ada, itu tuh seminggu setelah saya gajian dan uangnya saya kirim semua kayak gitu. Bukan saya yang tretean kulit utangan, tapi teman-teman saya yang menawarkan, kamu mau pakai uang dulu atau bagaimana, terserah kamu nyaurnya kapan dan bagaimana. Jadi malah orang-orang itu, malah teman-teman saya itu yang menawarkan, kamu butuh bantuan apa kayak gitu. Jadi teman-teman saya semuanya alhamdulillah baik, nggak ada yang ini lebih baik, itu lebih baik, ini yang begini, ini yang begitu, nggak, semuanya baik, semuanya baik kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Itu ini kita berteman itu juga lama, nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, tapi sudah tahunan. Dari awal kita menginjakkan kaki di Taiwan sampai sekarang komunikasi masih oke, masih sering libur bareng kalau bisa, tapi nggak bisa sering-sering, nggak bisa semuanya diajak libur bareng karena ya bentrok liburnya Mbak Bu Besti. Ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di panti, ada yang kerja kayak saya ini di rumah. Kalau libur itu harus minta persetujuan majikan, jadi yang bikin kita gak bisa kumpul, gak bisa selalu main bareng rame-rame itu dikarenakan itu, begitu ya. Tapi komunikasi tetap oke kayak gitu. Noh, wes endel ini. Saya sekarang mau masak, saya mau goreng telur saja Mbak Bu Besti sing penak, jadi tidak saya videokan. Tidak ada konten madang hari ini, besok saja, semoga besok sudah selesai kayak gitu. Ini saya mau menjajal ini, tapi juga tidak saya videokan. Ini di video saya yang kemarin itu kan banyak yang berkomentar kalau videonya itu tidak sesuai sama judulnya, judulnya tidak sesuai sama videonya kayak gitu kan, banyak yang berkomentar seperti itu. Selama ini saya diam ya Mbak Bu Besti, arpo dihujat dilok-lok nih kayak apa itu, selama ini saya diam. Tapi untuk yang satu ini saya tidak bisa diam, karena ini tuh fitnah. Jadi beberapa berkomentar, nggak banyak sih, beberapa, paling yo sautil, rongutil, seekor, 2 ekor netizen yang naudzubillah min dzalik kayak gitu berkomentar, katanya video saya ini pembodohan karena judul sama isi video itu tidak sesuai. Tidak sesuainya di mana, tidak cocoknya di mana, pembodohannya di mana. Terus kemudian setelah ada yang nge-replay, ya Allah susah sekali ngomongnya saking emosinya saya ini. Terus kemudian komentarnya bilang kalau dia itu nggak nonton. Begitu tahu judulnya langsung di skip, komentar doang. Komentar kalau video saya ini tuh antara judul sama isi video tidak sesuai dan pembodohan. Kayak gitu. Herannya yang kemakan komentar ini tuh ada juga Mbak Bu Besti, ada banyak. Ya Allah, Jan. Oke, jadi mulai sekarang kalau ada yang berkomentar, mengomentari antara judul video sama isinya tidak sesuai, langsung saya bisukan channelnya, akunnya, kayak gitu. Kalian tetap bisa berkomentar, tapi tidak akan bisa dibaca oleh orang lain. Jadi yang bisa baca komentar kalian cuman kalian sendiri. Tidak akan di-share ke publik itu komentarnya selamanya. Jadi mulai sekarang kalau ada yang berkomentar tentang judul sama video tidak sesuai, langsung saya bisukan. Terus tidak kakean omong, langsung saya bisukan, karena saya tahu kalau kalian itu tidak mendelok, kalian cuman mau bikin gaduh, kalian cuman mau bikin keributan di dalam kolom komentar. Nah, saya tidak suka itu, jadi terpaksa saya bisukan. Kalian boleh menghujat saya, mengelok-ngelokkan saya seperti apa, boleh, tapi kalau fitnah seperti itu langsung saya ambil tindakan. Saya tidak akan tinggal diam karena kesabaran saya sudah habis. Begitu, oke? Kalau kalian mau protes, ya protes saja. Kalau kalian merasa judul saya itu harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, enggak, ayo video dewi. Beri judul sesuai dengan kemauan kamu. Oke? Tidak usah ngatur-ngatur. Dilarang ngatur kalau bukan donatur. Oke, kayak gitu ya Mbak Bu Besti kurang lebihnya. Jadi saya terpaksa harus ambil tindakan karena sudah keterlaluan sekali.
keterlaluannya karena apa? Karena tidak nonton. Kalau seumpamanya nonton terus kemudian mengomentari ada yang salah, oke lah saya terima. Tapi tidak nonton terus kemudian memprovokasi orang lain untuk skip video, tidak usah ditonton. Heranku kok ya banyak yang kemakan. Kita kan tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu dari cuplikan gitu Mbak Bu Besti. Cuplikan itu kan biasanya diambil dari sesuatu yang menarik untuk memancing orang biar menonton. Kalau dari cuplikan di depan saja sudah bisa disimpulkan, yuk ngapain saya bikin video panjang-panjang kayak gitu ya kan? Logikanya seperti itu. Tapi kenapa tidak masuk? Jadi pas pembagian ini loh bodohnya di. Oke, jadi gitu aja ya Mbak Bu Besti, terserah kalian mau mengomongi saya seperti apa, karena ini menurut saya sudah keterlaluan, jadi saya harus ambil tindakan. Pokoknya yang berkomentar kalau judulnya tidak sesuai dengan isinya, fix tidak nonton. Dan cuman butuh atensi publik, bikin gaduh, bikin keributan, jadi terpaksa. Oke.